Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Diana Sari, NIM 2020333005. Saya akan menjelaskan dasar hukum sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan secara tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan nasional. Visi, terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga. Selanjutnya, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis jenjang pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya, peran serta masyarakat. 1. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 2. Peran serta masyarakat meliputi perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 3.
Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 4. Masyarakat dapat berperan serta berbagi sumber, pelaksanaan, dan pengguna hasil pendidikan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. 1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. 2. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. 3. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dengan menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional tentang pemerintah mendukung. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. 3. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.